Jika kamu pernah berpikir untuk menjadi orang yang tetap tenang di dalam segala situasi tanpa mengeluh, mungkin stoikisme adalah jawabannya. Hai Sobat Pemustaka, kembali lagi ke konten bedah buku. Nah, kali ini kita akan membedah buku yang sangat menarik yang berjudul The Daily Stoic atau Setiap Hari Stoik, karya dari Ryan Holiday dan juga Stephen Hanselman. Namun, sebelum kita membahas lebih jauh terhadap buku ini, kita kenalan dulu dengan para penulisnya ya. Ryan Holiday adalah seorang penulis asal Amerika yang sudah menulis banyak buku, yang jika digabungkan sudah terjual lebih dari 3 juta eksemplar. Dia juga menulis di majalah-majalah terkenal seperti Forbes, The Guardian, The New York Times, dan masih banyak lagi. Sementara itu, Stephen Hanselman, co-author dari buku ini, adalah seorang penerbit. Dia sudah bekerja lebih dari 4 dekade di bidang penerbitan sebagai penjual buku, penerbit, dan juga agen sastra. Oke, buat kalian yang masih bingung apa itu stoikisme, stoikisme adalah sebuah aliran filsafat Yunani kuno yang didirikan di Athena pada awal abad 3 sebelum Masehi. Menurut definisi dari Kamus Oxford, stoikisme adalah daya tahan terhadap rasa sakit atau kesulitan tanpa adanya mengeluh. Buku ini menjelaskan secara sederhana langkah-langkah untuk menjadi stoik, yaitu menghadapi permasalahan dengan tetap tenang. Sesuai dengan namanya, Setiap Hari Stoik, kita hanya perlu membaca satu bagian setiap harinya. Di dalam setiap bagian ini dituliskan secara singkat dan disertai juga dengan contoh di kehidupan sehari-hari. Tapi nggak perlu waktu 1 tahun untuk beresin buku ini. Kalian bebas membaca sebanyak apapun bagian yang kalian mau, karena kamu memiliki kontrol atas dirimu sendiri. Di dalam buku ini terdapat 3 bagian, dan kita akan membahasnya satu persatu. Bagian pertama yaitu disiplin dalam persepsi. Buku ini mengajarkan kita untuk kita dapat mengontrol apa yang kita pikirkan. Kita sering lupa kalau kitalah yang punya kekuatan untuk menentukan persepsi kita terhadap suatu hal. Selain mengendalikan persepsi kita, salah satu kunci ketenangan adalah dengan memilah apa yang perlu dan tidak perlu untuk kita pikirkan. Di bagian awal, pada tanggal 1 Januari, terdapat sebuah bagian yang berjudul Kendali dan Pikiran. Pada bagian ini, dijelaskan bahwa kita harus mengidentifikasikan permasalahan yang sedang kita alami, apakah itu permasalahan internal ataupun eksternal. Dengan mengidentifikasikan hal ini, kita menjadi tahu apa yang harus kita kontrol dan yang tidak bisa kita kontrol. Percaya, kalau misalnya kita bisa mengontrol apa yang kita persepsikan, maka itu akan membuat kita lebih tenang. Karena kita akan memikirkan hal-hal yang menurut kita penting saja. Untuk contohnya, kamu harus pergi ke Yogyakarta pada hari ini pukul 12. Kamu sudah memiliki persepsi bahwa kamu akan sampai ke Jogja jam 4. Kamu juga sudah menyusun kegiatan kamu di hari itu, dan di jam 6 kamu akan ada rapat. Tapi tiba-tiba penerbangan ini dibatalkan, ditunda, karena adanya cuaca buruk. Siapa sih yang gak stres kalau misalnya lagi ada sesuatu yang harus dikejar? Nah, dari contoh ini, kita bisa melihat hal yang bisa kita kontrol dan yang tidak bisa kita kontrol. Kamu gak bisa kontrol cuaca, kamu juga gak bisa kontrol pilot untuk tetap terbang, dan kamu juga gak bisa kontrol maskapai untuk menyamakan jadwal kamu dengan jadwal penerbangan. Kita perlu memahami bahwa ketika dalam situasi sudah melibatkan banyak orang selain diri sendiri, itu akan sulit untuk kita kendalikan, dan kita tidak bisa berbuat apapun. Tapi ada satu hal yang bisa kita kendalikan, pikiran. Kita perlu paham bahwa penundaan pesawat ini itu melibatkan keselamatan orang banyak. Kamu akan sadar bahwa ketika kamu marah itu bukan memberikan dampak yang baik, malah akan menimbulkan dampak yang buruk. Dengan ketenangan pikiran, kamu akan mendapatkan solusi dari permasalahan yang sedang kamu alami. Selanjutnya, pada bagian yang kedua dalam buku ini, yaitu disiplin dalam aksi. Tugas utama dalam hidup ini adalah mengidentifikasikan dan memilah masalah agar aku bisa berkata kepada diriku sendiri, masalah ini adalah masalah eksternal yang tidak bisa aku kendalikan, dan juga masalah yang berkaitan dengan kebenaran yang dapat aku kendalikan. Setelah kita berhasil untuk menginvestasikan emosi dan juga pikiran kita, sekarang kita harus memilah tindakan bijak apa yang harus kita lakukan. Marcus Aurelius menekankan pada ketenangan jiwa sebelum melakukan sesuatu. Tidak perlu didasari oleh emosi. Kita dapat melakukan sesuatu secara hati-hati. Berpikir dengan emosi yang tidak jernih akan menimbulkan suatu dampak yang tidak baik.
balik lagi ke kasus yang pertama, kamu perlu membuat sebuah keputusan terhadap diri kamu sendiri. Karena pada hari itu, kamu harus mendatangi rapat yang penting dan bertemu dengan orang-orang penting. Ketika kamu marah-marah, itu tidak akan memberikan dampak atau keputusan yang baik untuk kamu. Bayangkan, kamu marah-marah ke pilot atau maskapai karena penerbangannya ditunda. Bukannya kamu mendapatkan solusi yang terbaik, tapi bisa aja mereka ini mencap kamu sebagai orang yang berbahaya dan tidak pantas untuk masuk ke dalam penerbangan tersebut. Lihat, keputusan yang kamu buat malah membuat kamu rugi, bukan? Sekarang kita masuk ke dalam bagian yang ketiga di dalam buku ini, disiplin dalam hasrat. Dalam hidup, gak mungkin rasanya kita gak bertemu dengan hal yang mengejutkan. Kita selalu dihadapkan oleh hal-hal yang gak kita duga, dan itu pun berpengaruh terhadap emosi dan juga pikiran kita. Marcus Aurelius mengatakan, jika kita berada di dalam situasi yang memaksa dan membuat bingung, cepat-cepatlah menahan diri. Saat hal yang di luar kendali kita itu terjadi, tetaplah menjadi tenang. Pahamilah bahwa hal itu adalah bagian dari hidup dan itulah bagian dari menjadi manusia. Dengan memahami ini, kita bisa menerima keadaan dan mengendalikan diri dari emosi yang bersifat destruktif. Pikiran yang jernih akan menuntun kita ke dalam solusi. Temukan kembali ritme itu dan jagalah biramanya. Jadi, secara keseluruhan, buku ini menjelaskan mengenai trik-trik sederhana untuk kamu bisa menjadi stoik. Dari mulai berpikiran jernih, mengendalikan emosi yang bersifat destruktif, dan juga mengendalikan perilaku kamu. Buku ini mudah untuk kalian mengerti, bahkan buat kalian yang belum pernah dengar stoikisme itu sendiri. Oke Sobat Pemustaka, tadi kita udah sedikit membahas mengenai buku Setiap Hari Stoik, karya Ryan Holiday dan juga Stephen Hanselman. Gimana nih? Penasaran gak sih sama bukunya? Nah, kalau misalnya kalian penasaran, kalian boleh datang ke sini dan juga pinjam buku ini di Perpustakaan Universitas Kristen Maranatha. Sampai jumpa di bedah buku selanjutnya. Salam literasi.